Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota saya sendiri Muhammad Bino Valsiansyah dan teman saya Rifki Rida Saplikri. Hari ini kami akan membahas tentang evaluasi desain antarmuka pengguna. Sebelumnya kami ingin menjelaskan bahwa video ini dibuat untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah interaksi manusia komputer yang dosennya diampu oleh Bapak Aulia Aryan Syahidi, SPD MKOM. Dan langsung saja untuk artikel yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rifki Rida. Kepada Rifki Rida, saya persilahkan. Yang pertama kami akan mereview jurnal dengan judul Jurnal Artikel Mobile Augmented Reality Application with Multi-Interaction for Learning Solution on the Topic of Computer Network Device, Effectiveness, Interface, and Experience Design. Jurnal ini dapat dicari di website www.researchgate.net dengan volumenya dan halaman. Untuk volumenya kami tidak tahu, namun halamannya 6, dirilis pada tahun 2020 dengan yang ditulis oleh Bapak Subandi, Bapak Juni Riyadi, Bapak Aulia Aryan Syahidi, dan Bapak Amran Muhammad. Jurnal ini direview oleh kami sendiri pada tanggal 16 Juni 2021. Dari yang kami baca, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui keefektifan pembelajaran dengan penggunaan AR. Kemudian juga untuk mengetahui pendekatan user pada UI dan UX. Untuk subjek penelitian adalah siswa SMK Teknik Jaringan. Metode yang digunakan di sini adalah kepada 30 siswa SMK yang dimana terdapat pretest, kemudian percobaan alat, dengan terakhir adalah ada dengan post-test. Juga dilakukan evaluasi pendekatan UI dan evaluasi pendekatan UX. Hasil dari penelitian ini terdapat hasil post-test yang terbukti meningkatkan keefektifan pembelajaran dengan penggunaan AR dibandingkan dengan pretest. Terdapat pembedaan peningkatan keefektifan pembelajaran siswa SMK sebelum dan sesudah mengikuti percobaan atau pelatihan. Nilai yang didapatkan dari siswa SMK setelah melakukan pengetesan atas UI dan UX aplikasi pembelajaran dengan AR terlihat sangat tinggi. UI dengan rata-rata nilai 98,7% dan UX dengan nilai rata-rata 98,94%. Menurut kami kelebihan dari jurnal ini adalah metodenya yang cukup lengkap. Kelemahannya menurut kami pengetesannya yang hanya kepada siswa yang sudah memiliki dasar-dasar dalam jaringan, sehingga belum tahu apabila yang dites adalah yang mereka yang masih awam. Kesimpulannya, dengan penggunaan AR ini dibuktikan dapat meningkatkan keefektifan dalam pembelajaran oleh 30 siswa SMK. UI dan UX mendapatkan nilai yang sangat tinggi. Dengan AR siswa dengan memahami lebih mudah pembelajaran serta mengurangi kebosanan dengan cara pembelajaran biasa. Kemudian terdapat tabel pertanyaan dan hasil UI yang ditanyakan kepada 30 siswa SMK. Di sini ada pertanyaannya yaitu beberapa pertanyaan dengan total nilai dari 30 siswa dan rata-rata. Di sini ada hasil persen nilai gabungan dari semua pertanyaan, yaitu 98,7%.
Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Bayu Nova. Baik, saya akan melanjutkan review yang telah kami lakukan terhadap jurnal yang berjudulkan Kajian Usabilitas Perancangan Antarmuka Aplikasi Mobile as Event menggunakan teori Gestalt. Contoh tampilan dari aplikasinya yang ada dari beranda sampai isi dari aplikasi dan halaman loginnya. Jurnal ini dapat diakses seperti pada yang tertera pada layar dengan jurnal di rjurnal.potensiutama.ac.id. Untuk volume pertama dan halamannya adalah 8. Tahun dipublikasinya jurnal ini adalah pada tahun 2015 yang ditulis oleh Isnanto Adi Prasetyo, Rizky, dan Hari Agung Budi. Untuk yang melakukan reviewnya yaitu kami sendiri, dan tanggal review yang kami lakukan adalah tanggal 13 Juni 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang serta mengkaji usabilitas rancangan antarmuka aplikasi mobile as event berdasarkan teori Gestalt serta mengkaji usabilitasnya. Subjek penelitiannya ada 20 orang, yang dimana 10 orang adalah responden praktisi IT dan 10 orang lainnya adalah responden praktisi non-IT. Metode penelitian ada wawancara, kearsipan, dan kepustakaan. Hasil penelitian yang didapatkan dari jurnal adalah aplikasi mudah digunakan berdasarkan penilaiannya, serta efisiensi dan efektivitasnya aplikasi juga sangat baik. Kelebihan dari penelitian ini adalah penelitiannya dengan metode yang cukup lengkap. Untuk kelemahannya sendiri adalah hasil evaluasinya rata-rata adalah baik dan sangat baik, sehingga untuk mengetahui lemahnya dari suatu sistem ini, itu akan menjadi kebingungan ada di pada bagian mana. Dan kesimpulan yang kami tarik untuk dari jurnal ini adalah rancangan tampilan antarmuka aplikasi as event yang telah dikaji usabilitasnya yang mencakup aspek efektif, efisien, engaging, error tolerant, dan easy to learn atau 5E. Mendapat respon yang sangat positif dan sangat baik. Dan selanjutnya ini ada tabel unsur pertanyaan yang dimana berdasarkan faktor 5E tadi dengan skala nilai dari 1 sampai 4. Bisa dilihat bagaimana responden mengisi penilaian mereka berdasarkan skala nilai itu 1 sampai 4. Dari ada easy to learn, lalu efektif, lalu koefisien, dan error tolerant, serta yang terakhir adalah engaging. Dan untuk penilaiannya sendiri, cara penilaiannya maksudnya, angka 1 mewakili tidak setuju atau tidak baik, sedangkan angka 4 maksimal, saya ulangi, sedangkan angka maksimal 4 mewakili kondisi sangat setuju atau sangat baik. Perhitungan dilakukan per tiap soal dengan menggunakan rumus dari Panofsky tahun 2002, yang dimana skala adalah skala maksimal dikali jumlah responden dikali 100% 1. Untuk soal nomor 1, seperti yang terlihat, perhitungan seperti itu. Dan untuk pada akhirnya, nilai evaluasi usabilitas untuk pertanyaan nomor 1 adalah 90%, sedangkan konversi atau pertukaran presentasi ke bahasa adalah sebagai berikut. Dari 0 sampai 20% adalah sangat tidak setuju, 21 sampai 40% sama dengan lemah, 41 sampai 60% sama dengan cukup, 61 sampai 80% sama dengan kuat, dan yang terakhir 81 sampai dengan 100% nilainya adalah sangat setuju. Dan ini adalah hasil evaluasinya, yang dimana easy to learn mendapatkan respon dengan sangat setuju, efektif juga dengan didominasi sangat setuju, efisien juga selanjutnya, maksudnya yang sangat setuju, error tolerant sangat setuju, dan engaging sangat setuju. Pada intinya respon yang didapatkan adalah respon yang sangat baik pada dominansinya. Selanjutnya kami akan melakukan penilaian dan evaluasi penggunaan antarmuka terhadap aplikasi Tokopedia. Sekilas tentang Tokopedia yang akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Rifki Rida. Saya persilahkan. Sekilas tentang Tokopedia. Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau sering disebut toko daring. Sejak didirikan pada tahun 2009, Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Asia Tenggara.
Hingga saat ini, Tokopedia termasuk marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia, berdasarkan sumber dari Wikipedia. Dan selanjutnya, gambar-gambar yang ada di sini adalah gambar-gambar aplikasi antarmuka dari Tokopedia. Yang dimana yang di paling kiri ini adalah antarmuka pada bagian pengaturan, bagian yang gambar kedua adalah gambar dari profil, pengaturan profil, dan gambar ketiga adalah gambar dari ketika kita melakukan pencarian barang, dan yang gambar terakhir atau gambar yang paling kanan adalah gambar dari halaman beranda dari aplikasi Tokopedia. Selanjutnya untuk masalah penilaian dari antarmuka ini kami lakukan berdasarkan menurut penilaian kami pribadi secara berdua. Berdasarkan hasil diskusi kami, nilai inilah yang kami dapatkan. Dari visibilitas dari sistem, kecocokan sistem dengan keadaan nyata atau real time, penggunaan kontrol dan kebebasan oleh user, lalu pencegahan kesalahan, membantu pengguna mengenali, mendiagnosis, dan memulihkan dari kesalahan, bantuan dari sistem, lalu hal umum, serta beberapa hal yang kami perlu nilai yang kami perlu gitu untuk nilai dari yang ketiga pertanyaan terakhir seperti perancangan antarmuka, fitur-fitur, serta seberapa sering kami menggunakan Tokopedia ini. Untuk range nilai sendiri itu nilainya kami dari 1 sampai 7. Dengan hasil akhir total nilainya adalah 94 dan rata-ratanya itu didapat 5,2. Kesimpulannya, yang dari kami lakukan penilaian terhadap penggunaan termuka aplikasi Tokopedia ini yang akan dibacakan oleh teman saya kepada Rifki Rida, dipersilakan. Menurut kami, kesimpulannya secara keseluruhan aplikasi Tokopedia ini sudah ramah terhadap pengguna atau friendly user, atau juga kebalikannya user friendly. Pengguna bisa memahami cara penggunaan aplikasinya, baik dari segi fitur, bahasa yang digunakan. Namun menurut kami juga dominan warna pada aplikasi hanya hijau dan putih. Akan membuat mata lelah apabila menggunakan aplikasi dalam jangka waktu yang relatif lama. Selain itu juga navigasi pada aplikasi ini cukup sederhana, yang dimana terkadang hanya berupa ikon saja. Itu memungkinkan bagi pengguna baru untuk aplikasi ini bisa kebingungan dalam penggunaannya. Baik, ini sumber dari yang kami lakukan. Sumber pertama itu adalah sumber dari jurnal yang kami review dari Bapak Rian. Dan yang kedua adalah sumber jurnal yang kedua yang kami lakukan. Sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.